Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Amma ba'du. Bapak Ibu dan kawan-kawan sekalian, mengakhiri atau menutup ulasan, obrolan dan KIE tentang keluarga berkualitas, Aki akan menyampaikan ciri yang terakhir atau ciri yang ke-9, yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kalau kita simpulkan sekarang, 1 adalah sejahtera, 2 sehat, 3 maju, 4 mandiri, 5 berwawasan ke depan, 6 punya anak ideal, 7 bertanggung jawab, 8 harmonis, dan 9 bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian Aki banyak komplain. Kemudian Aki banyak pertanyaan-pertanyaan, atau ya kadang-kadang lah sampai kepada sesuatu yang menyudutkan begitu. Kenapa Pak Rukman? Keluarga berkualitas itu kok ketuhanan Yang Maha Esa disimpan di paling akhir? Padahal kita tahu dasar negara saja, Pancasila, ketuhanan Yang Maha Esa itu disimpan nomor 1. Begitu. Nah, banyaklah hal-hal yang sehingga seolah-olah kita itu hiber dulu atau untuk bagaimana gitu. Aki dengan pernyataan itu santuy aja. Kan ini masalahnya masalah KIE. KIE itu akan hanya bagaimana cara menanamkan. Aki bilang kita hanya beda cara membaca. Ada yang dari kanan ke kiri, ada yang dari kiri ke kanan. Begitu kata Aki ya. Bahwa kita melaksanakan sesuatu itu ujung-ujungnya adalah untuk bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi yang 8 ciri itu ya. Ya seperti tadi Aki katakan bahwa kita itu diperintahkan berpuasa seperti yang diperintahkan kepada yang sebelumnya supaya menjadi manusia takwa. Jadi kita sejahtera, kita sehat, kita punya anak ideal, semuanya menuju kepada ridho Allah Subhanahu wa taala. Begitu menurut Aki. Jadi beda-beda aja membaca, bermuara semuanya. Nah, kalau kita itu sejahtera itu akan mendapat ridho Allah, maka di dalam mencari duit pakai aturan Allah. Begitulah ya. Dalam sehat, memanfaatkan sehat juga pakai aturan Allah dan lain sebagainya. Kira-kira seperti itu yang Aki sampaikan, sehingga ya mereka itu kadang-kadang ada yang suka dan tidak suka, kan ada saja di mana-mana juga. Nah, Aki katakan bahwa mudah-mudahan silahkan ya, kalau kita misalnya memang ada harmonis yang menuju kepada takwa Yang Maha Esa itu adalah harmonis yang tidak ngawur. Yang tidak ngawur, yang tidak bermesraan, harmonis atau berpelukan dan lain sebagainya, tapi yang sesuai dengan aturan Allah. Itu yang Aki sampaikan kalau bercerita tentang KIE berkualitas. Sebetulnya Aki sendiri juga tidak mendapat penjelasan yang lebih rinci. Aki pertama tidak ikut, kedua memang sosialisasinya ini tidak jelas gitu, tidak rinci gitulah. Jadi kalau di diklat misalnya, keluarga berkualitas itu cirinya 9, itu masih mending. Ada yang tidak nyampe juga begitu ya. Jadi artinya kita harus berinovasi. Silahkanlah bagaimana kita menjelaskan keluarga berkualitas itu dengan ciri-cirinya dan upaya yang kita ajak. Karena sekarang itu keluarga berkualitasnya juga hanya sampai pada slogan, hanya sampai pada rumusan-rumusan. Tapi bagaimana menuntut aplikasi kan berbeda. Berbeda ya. Jadi kalau dulu di keluarga sejahtera jelas indikator pertama praes itu adalah tidak melaksanakan ibadah. Tidak melaksanakan ibadah. Kemudian naik melaksanakan ibadah dengan teratur. Itu pada KS1-nya. KS2-nya adalah mencari ilmu untuk meningkatkan ibadah. Dan pada
KS3-nya adalah bagaimana beribadah yang baik untuk diri sendiri. Dan KS3 plusnya adalah beribadah yang baik untuk diri sendiri dan orang lain. Itu jelas. Nah ini Aki mohon nanti, karena ini keluarga berkualitas itu seolah-olah diikonkan, tapi kita tidak bisa menjelaskan satu persatu. Sehingga apakah ini keluarga itu berkualitas dan lain sebagainya. Begitu ya. Jadi misalnya satu yang Aki kemarin bahas lah, tentang TKW saja. Perempuan pergi ke Arab itu tidak wajib. Karena apa? Karena tujuan pertamanya adalah mencari nafkah. Sedangkan secara sunatullah mencari nafkah itu adalah laki-laki. Tapi tidak dilarang perempuan itu mencari nafkah untuk membantu suami, bagus saja. Tapi ada kewajiban-kewajiban lain. Pertama, melayani suami. Akhirnya dia berangkat ke sana, dapat duit, dikirim ke sini, suaminya nyandung lagi. Masih mending kalau nyandung itu secara resmi. Kalau kelip-kelipan, ya seperti itulah. Jadi menjelaskan keluarga berkualitas itu susah. Ya, kalau begitu Pak Rukman nanti tidak ada lagi TKW kita keluar, salah lagi kita. Ini kita menunjukkan karena KIE itu dakwah. KIE itu adalah bagaimana kita memberikan penerangan kepada orang. Disebutnya silat lidah, silaturahmi. Silaturahmi Nabi teh Nabi wir. Jadi KIE itu intinya kalau menurut Aki ini adalah silat lidah, silaturahmi, adu argumentasi, tapi eta teh petunjukna nabi wir teh ya. Akhirnya sampailah kepada pinter aing komo deungeun, bisa aing komo deungeun. Itu yang Aki sering katakan. Yang berikutnya adalah Aki ingin tetap mengingatkan bahwa satu sama lain dari ciri-ciri berkualitas itu berkesinambungan dan berkaitan. Orang mana dulu? Silahkan, itu bisa dibahas. Sehat dulu atau sejahtera dulu. Begitu lahir, anak pengen susu. Kan begitu lahir. Harus beli, jadi sejahtera dulu di situ, baru sehat. Sama dengan kita bercerita tentang mana dulu, soleh dulu atau pintar dulu. Kan Pak Ustadz itu inginnya atau Pak Kiai itu inginnya soleh dulu. Dan para ahli pengajian sekarang juga soleh dulu. Akhirnya nanti dulu. Nah itu ya. Jadi kalau kita cari forum misalnya begitu, itu harus berani berargumentasi. Nanti dulu. Apa betul orang yang soleh, yang mau sholat itu bisa sempurna ibadahnya kalau tidak ada ilmunya? Jadi mana dulu? Makanya di dalam stunting kan Aki menulis ciptakan generasi yang sehat, pintar dan soleh. Begitu. Jadi antara mana yang disebut dengan ayam atau telur dulu, telur dulu atau ayam dulu. Itu yang sebetulnya kita berbahas kurang lebih 2 minggu ini tentang keluarga berkualitas. Aki yakin hidup sewesiwi itu anak cucu bisa membuat ini sehingga KIE berkualitas itu dipahami oleh kepala desa. Jangan sampai seperti yang kemarin mengatakan mendukung begitu. Nah itu nanti masih ada pertanyaan, insya Allah besok kita akan bahas bahwa KIE berkualitas ini nyerapnya ke semua dan ditanya, Ibu ini sejahtera, Ibu sudah punya ini, sudah Ibu lulus. Ibu sehat, 3 bulan tidak sakit, tidak punya penyakit kronis, Ibu sehat gitu. Ibu punya anak berapa? 2 atau 3 ideal, sehat, masuk ke keluarga. Ibu, suami bertanggung jawab. Karena ada katanya, suami itu mampu, bisa, tapi malas. Itu berarti kan tanda-tanda tidak bertanggung jawab. Tidak termasuk kepada ciri keluarga berkualitas. Dan seterusnya. Mudah-mudahan kita gencarkan KIE berkualitas itu. Jangan hanya sampai pada ikon atau hanya sampai kepada teori-teori tertentu. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.